Selamat pagi teman-teman. Nah, ini hari Minggu. Jadi kesempatan saya buat ngecek lahan rumput Pak Cong. Nah, ini kan berhubung sudah musim hujan, jadi buat teman-teman yang mau ternak kambing, domba, sapi bisa mempersiapkan lahan bang pakannya terlebih dahulu. Teman-teman bisa nanam berbagai macam jenis rumput hibrida, salah satunya rumput pacong seperti yang saya tanam teman-teman. Dan kalau teman-teman ternak kambing, jangan lupa di lahannya sekaligus ditumpang sari saja dengan indigo vera, karena untuk menghemat biaya pakan konsentrat, jadi bisa digantikan dengan hijauan teman-teman. Dan kenapa saya menyarankan untuk ditumpang sari, karena teman-teman bisa lihat sendiri ini lahan saya ini kebetulan yang sisi sebelah sini ini saya tumpang sari dengan indigo vera. Konon katanya indigo vera itu akarnya itu bisa mengikat nitrogen dari udara. Jadi ini sudah panen sekali teman-teman. Jadi ini pasca panen. Lihat teman-teman, daunnya untuk rumput pacong maupun indigo vera ini hijau tua teman-teman. Hijau tua itu menandakan unsur hara di dalam tanahnya sangat bagus. Nah, ini bersebelahan teman-teman. Kondisi lahannya sama-sama nanam rumput pacong, cuman hanya bersebelahan. Yang di sini saya nggak tumpang sari dengan indigo vera. Kemarin begitu habis panen itu tetap sama, kita lakukan pemupukan menggunakan kotoran domba. Tapi yang di sebelah sini teman-teman bisa bedakan dengan yang sebelah tumpang sari dengan indigo vera tadi. Daunnya kurang begitu hijau, nggak sehijau yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini benar-benar hijau dan karena mungkin biomasa dari daunnya itu karena tanahnya subur, dia sampai agak merunduk. Beda dengan yang di sini. Di sini daunnya tetap ke atas gitu, nggak sampai nggak sampai merunduk gitu karena mungkin tingkat kesuburannya. Nah, jadi apapun jenis rumputnya teman-teman, mau pacong, mau gama umami, mau biovitas, mau odot super, tapi kalau kondisi tanahnya tidak mendukung dan cara metode penanamannya tidak seperti ini, saya bisa menyimpulkan ini sangat bagus di tumpang sari antara indigo vera dengan rumput, karena ya ini aja bersebelahan loh teman-teman. Treatmentnya sama, treatmentnya kita menggunakan kotoran kambing. Setelah dipanen itu kita pupuk, tapi sebelahan saja perbedaannya sudah sangat mencolok. Buat yang kasat mata saja kita lihat bahwa yang sebelah sini daunnya lebih lebar-lebar, lebih hijau, batangnya lebih besar-besar. Yang di sini teman-teman, ini batangnya kurang maksimal, agak kecil-kecil, beda sekali dengan yang di sini. Padahal treatmentnya sama. Dulu waktu tanam pertama kita menggunakan pupuk sekam ayam, sama kita sebar. Cuman memang yang di sini kita tumpang sari dengan indigo vera. Indigo vera itu memang benar-benar hijauan unggul. Dia selain dia sendiri kandungan nutrisinya tinggi, tetapi ketika ditumpang sari dengan tanaman yang lain, dia sifatnya ikut menyuburkan tanaman di sekitarnya yang ditumpang sari. Nah, jadi teman-teman jangan ragu. Di sini kita coba cek yang agak ke sebelah sini. Nah, itu kebetulan juga di tengah ada saya tumpang sari dengan indigo vera juga.
Nah, yang di situ yang dekat indigo vera juga terlihat pertumbuhan rumputnya itu, daunnya lebih lebat, lebih hijau ketimbang yang tidak ditumpang sari. Jadi kemungkinan nanti ketika saya nambah bang pakan baru, entah itu rumputnya jenis gama umami atau pakcong lagi atau biovitas, saya akan tetap melakukan tumpang sari dengan indigo vera, karena saya sudah membuktikan sendiri, mungkin teman-teman peternak yang lain juga sudah membuktikan bahwa dengan metode tumpang sari dengan indigo vera justru bukannya perebutan nutrisi dalam tanah, tapi si indigo vera ini bisa mensupport tanaman yang ada di sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya untuk tumbuh dan meningkatkan produktivitas dari daun maupun batangnya. Mungkin sekian teman-teman review singkat saya tentang lahan rumput hibrida jenis apapun yang ditumpang sari dengan pakcong. Ini kurang lebih usianya 2 bulan teman-teman. 2 bulan setelah pangkas, baik indigo veranya maupun rumput pakcongnya. 2 bulan saja sudah seperti ini, sudah siap untuk dipanen lagi gitu kan. Nanti apalagi kalau misalnya hujannya semakin rutin, kita tambahkan begitu panen kita pupuk lagi dengan pupuk kandang, insya Allah hasilnya akan lebih bagus lagi. Mungkin gitu aja review singkat saya tentang metode penanaman rumput pakcong di tumpang sari dengan indigo vera. Salam sukses buat seluruh teman-teman peternak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.